Halo teman-teman, di konten kali ini kami akan menjelaskan tentang OSI layar. Kelompok kami ada saya Erik, Windy, dan Dedi. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, langsung ke materinya. Open System Interconnection atau yang disebut dengan OSI adalah model latency yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, pada saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan OSI layar. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki interpolate, yang berarti setiap user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Berikut ini ada 7 model OSI layer. 1. Application layer. 2. Presentation layer. 3. Session layer. 4. Transport layer. 5. Network layer. 6. Data link layer. 7. Physical layer. Di sebelahnya ini ada tabel OSI model. Ada host layer sama media layer. Application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Cara kerja application layer. Cara kerja application layer ini adalah melakukan untuk mendefinisikan cara kerja application layer jauh lebih mudah dilakukan daripada menentukan cara kerja layar di dalam jaringan. Sehingga pada dasarnya application layer ini akan menerima perintah dari pengguna dengan bantu aplikasi atau juga dengan software tertentu untuk mengirim pesan atau juga data ke komputer lain. Fungsi dari application layer. 1. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. 2. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. 3. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. 4. Menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layar application. Ada HTTP atau yang disebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Adalah protokol yang sering dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web Browser FTP atau yang disebut dengan File Transfer Protocol. Merupakan sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang digunakan untuk pentransferan berkas atau file komputer antar mesin dalam internet. Selanjutnya ada SMTP atau yang disebut dengan Simple Mail Transfer Protocol. Adalah suatu protokol yang digunakan untuk mengirim pesan email antar server. Selanjutnya ada DNS atau yang disebut dengan Domain Name System. Adalah Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan TCP atau IP. Presentation Layer. Presentation Layer merupakan sebuah lapisan yang ada pada model lapisan OSI layer yang pada level atau lapisan kedua ketika
Sebuah data atau informasi akan dikirim dan berada pada layar ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Cara kerja presentation layer. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan sebagai pengkodean data atau data encoding. Fungsi dari presentation layer. 1. Enkripsi dan deskripsi dari suatu pesan untuk alasan keamanan. 2. Memformat grafis. 3. Melakukan translasi konten. 4. Bagaimana data dipresentasikan. 5. Menyajikan data. 6. Sebagai layanan penerjemah. 7. Kompresi dan dekompresi suatu pesan sehingga dapat dikirimkan pada jaringan secara efisien. Protokol presentation layer ASCII, American Standard Code for Information Interchange. 2. EBCDIC atau yang disebut dengan Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Yang ketiga, X25PAD atau yang disebut dengan paket Assembler atau Disable Protocol. Session layer, sebelumnya apa kalian sudah tahu apa itu session layer? Session layer merupakan jaringan komputer atau layar lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer pada saat user menerima sebuah data ke dalam jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Session layer jaringan komputer sendiri secara teoris merupakan sebuah layar atau lapisan yang terdapat pada OSI layer, model yang bertugas mengendalikan dialog yang terjadi antar node. Fungsi dari session layer itu ada 4. Yang pertama itu adalah pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Yang kedua itu melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Yang ketiga itu adalah pembentukan hubungan. Yang keempat itu adalah pemindahan dan pertukaran data. Jenis-jenis komunikasi session layer. Yang pertama, simplex merupakan komunikasi yang sederhana yang merupakan koneksi suatu arah. Hal duplex merupakan bentuk komunikasi dua arah yang berarti memiliki suatu hubungan timbal balik di antara dua buah jaringan komunikasi. Yang ketiga adalah full duplex merupakan komunikasi yang rumit namun lebih efisien, yaitu komunikasi dua arah yang dapat dilakukan secara bersamaan. Protokol yang bekerja di session layer NFS dibangun oleh submicrosystem dan digunakan oleh TCP atau IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Yang kedua itu adalah SQL dibangun oleh IBM untuk menyediakan kemudahan bagi user dalam mendefinisikan kebutuhan informasi yang terdapat di sistem lokal atau remote system. Yang ketiga itu ada RPC, protokol menyediakan mekanisme clean atau server pada sistem operasi Windows NT. Yang keempat itu adalah X Windows, protokol yang menyediakan mekanisme clean atau server pada sistem operasi Unix. Transport layer adalah layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Fungsi transport layer pada jaringan komputer. Yang pertama itu adalah menerima data dari session layer. Yang kedua itu adalah membagai data menjadi lebih kecil. Yang ketiga adalah meneruskan data ke network layer. Yang keempat adalah mengirimkan segmen dari suatu host ke host yang lain. Yang kelima adalah mematikan data tetap handal. Yang keenam mengatur lalu lintas jaringan. Yang ketujuh adalah memastikan paket data diteruskan ke layar selanjutnya. Peran penting transport layer.
Yang pertama adalah pengamatan alamat layanan, yang kedua adalah segmentasi dan reassembly, yang ketiga kontrol koneksi, yang keempat adalah kontrol aliran, yang kelima adalah kontrol kesalahan. Network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. Fungsi dari network layer yaitu menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Yang ketiga, membuat handle pada paket-paket data yang ada. Yang keempat, melakukan proses routing. Macam-macam protokol network layer. Yang pertama itu ada protokol routing. Itu adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang ditinjau. Protokol itu adalah protokol di jaringan yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data user dari satu network ke network lainnya. Yang ketiga adalah non-protokol, itu adalah protokol jaringan yang cuma bisa di satu network aja, alias tidak bisa melalui router untuk menuju ke network yang lain. Komponen protokol network layer. Yang pertama itu adalah IP. IP adalah sebaris angka yang dimiliki sistem komputer, ponsel lainnya yang terhubung melalui internet. Yang kedua itu adalah ARP. ARP merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Yang ketiga adalah RARP, protokol yang bertugas untuk menentukan IP address satu host yang hanya tahu hardware address-nya saja. Yang keempat adalah ICMP, itu merupakan bagian dari Internet Protocol. Yang kelima RIP, itu digunakan untuk bertukar informasi routing antara router dinamis pada protokol IP atau IPX. Yang keenam itu adalah NVLink, adalah implementasi Microsoft IPX atau XPX protokol, mencakup pelaksanaan NetBIOS atau IPX atau XPX. Terus ada NetBEUI, itu adalah program yang digunakan untuk komunikasi antara aplikasi yang diinstal pada komputer terpisah dari LAN yang sama. Yang ketujuh adalah OSI. OSI itu adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah jaringan komputer. Apa kalian tahu apa itu data link layer? Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki sebuah tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Fungsi data link layer. 1. Melakukan proses grouping secara logik. 2. Mendeteksi kesalahan. 3. Melakukan pengkoreksian. 4. Menyediakan akses ke dalam media dengan MAC address. Selanjutnya adalah tugas data link layer. Data link layer berperan sangat penting dalam model OSI jaringan komputer, memindahkan datagram dari suatu node yang lainnya melalui individual dalam bentuk frame. Link antar node mungkin berbeda
protokol dalam Ethernet. Layanan dari 3 data link layer. 1. Layanan Acknowledge Connection Less, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame tersebut. 2. Layanan Acknowledge Connectionless. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. 3. Layanan Acknowledge Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selanjutnya adalah physical layer. Physical layer merupakan layer terbawah dari layer OSI, model jaringan komputer. Physical layer terdiri dari perangkat keras data dasar jaringan. Physical layer adalah layer yang mendasari struktur data logikal dari level fungsi yang lebih tinggi dari sebuah jaringan. Fungsi utama dari physical layer. 1. Melakukan sinkronisasi dari bit data. 2. Mendefinisikan LAN card. 3. Melakukan definisi struktur jaringan dan media jaringan. Media fisik yang memanfaatkan lapisan physical layer pada OSI layer. 1. Kabel memiliki sebuah fungsi utama sebagai alat transfer data pada sebuah sistem jaringan komputer. Dan kabel dan terdapat di sampingnya merupakan gambar dari kabel UTP, fiber optik, dan koaksial kabel. 2. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card. NIC sering dikenal dengan istilah LAN card. NIC memiliki fungsi utama untuk melakukan proses penerusan sinyal biner keluar dari komputer dan meneruskan sinyal tersebut melalui kabel jaringan. 3. Hub berfungsi sebagai pemecah jaringan. Banyak digunakan pada jaringan komputer yang menggunakan jaringan topologi star. 4. Switch memiliki fungsi dan juga bentuk yang sama seperti hub. Akan tetapi, perbedaan mendasar dari switch adalah bahwa switch dapat melakukan pembatasan dan penutupan transmisi paket data. 5. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer. Memiliki fungsi utama untuk memperpanjang proses transmisi data. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan kata